Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel kami KKN RDR 77 kelompok 135 UIN Wali Songo Semarang untuk mendengarkan penjelasan atau pembahasan yang sangat bermanfaat sekali, yaitu tentang kesetaraan gender. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan ya materi setelah ini. Simak bareng-bareng karena akan ada banyak hal yang kita ketahui nantinya terkait dengan kesetaraan gender itu sendiri. Oke, let's check out. Selamat sore Kak Nia. Halo, selamat sore. Kak Nia ini mau tanya nih, kira-kira apa sih Kak gender itu Kak? Biasanya saya tahu ini ya, gender itu adalah perbedaan karakteristik yang melekat kepada manusia dan biasanya itu mencakup mengenai jenis kelamin. Itu saja sih yang saya tahu. Kalau misalkan bedanya gender sama seks itu apa Kak? Jika seks itu kan biasanya itu kodrat alamiah yang sudah ada pada jenis kelamin tersebut, contohnya perempuan. Sedangkan perempuan itu kan melahirkan, menyusui. Nah, itu berarti seksnya itu perempuan, itu kodratnya perempuan. Nah, jika gender itu biasanya tuh sifatnya tuh karakteristiknya seseorang. Jadi menurut saya beda sih antara dua. Oke, makasih Kak Nia. Selamat malam Kak Romadia. Malam Kak. Mau tanya nih Kak, kira-kira kesetaraan gender itu apa sih Kak? Kesetaraan gender itu ialah persamaan hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, Kak. Nah, jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dan hal itu mengacu pada kegiatan sosial dan lain sebagainya. Jadi beda dengan keadilan gender, Kak. Kalau keadilan gender itu kan kita tahu keadilan itu secara proporsional menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan kesetaraan itu dipukul rata, semuanya harus sama. Jadi misalkan ketika perempuan tidak boleh keluar rumah atau laki-laki keluar rumah, maka perempuan juga harus keluar rumah. Ketika perempuan atau laki-laki tidak menyusui, maka perempuan juga tidak menyusui. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Romadia. Oh, selamat malam BG Alwi. Selamat malam. BG, saya mau tanya nih, kira-kira itu apa sih kesetaraan gender perspektif barat? Kesetaraan gender perspektif barat itu adalah reaksi para feminis atau kaum ilmuwan atas laki-laki. Jadi mereka menolak superioritas laki-laki yang memegang kendali di segala bidang sektor seperti politik, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan perempuan itu hanya ditempatkan pada dasar-dasar seperti dapur dan yang lain sebagainya, tidak ditempatkan di posisi yang strategis. Atas dasar itu maka terjadilah gerakan feminisme terutama mengenai kesetaraan gender. Namun akhir-akhir ini kesetaraan gender sudah meluas dan juga sudah tidak lagi berjalan pada koridornya. Sekarang kesetaraan gender itu dipahami adalah laki-laki dan perempuan itu mesti setara dalam arti adil, seadil-adilnya. Menurut saya dengan pengertian seperti itu banyak yang kemudian menafsirkan bahwa kalau laki-laki tidak hamil maka perempuan juga boleh tidak hamil, kalau laki-laki tidak melahirkan maka perempuan juga boleh tidak melahirkan. Itu sudah menyalahi kodratnya dan itu sudah keluar dari reaksi pertama perempuan yang menganggap bahwa kesetaraan gender itu diperlukan. Kalau sudah seperti itu sudah melenceng jauh dari kesetaraan gender yang awal mula digembor-gemborkan. Karena menurut saya memang perempuan itu secara fungsinya memang dia bisa ikut masuk dalam dunia politik, dunia kerja, dan lain sebagainya. Cuma Tuhan itu memberikan kepada kita sesuai dengan fungsinya. Perempuan diberikan rahim ya fungsinya untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Kalau punya payudara untuk menyusui, itu kan sudah ada fungsinya masing-masing. Kalau menyalahi fungsinya, itu sudah tidak lagi dinamakan dengan kesetaraan gender. Itu kesalahan dalam memahami kesetaraan gender. Oke, terima kasih BG. Halo, selamat malam Mbak Uliam. Selamat malam Kak. Oh iya, gini nih Mbak, saya mau bertanya. Jadi apa sih kesetaraan gender perspektif Islam itu Kak? Kesetaraan gender menurut pandangan Islam itu antara laki-laki dan perempuan itu memiliki
memiliki banyak kesamaan dalam beberapa hal. Ini sebagai hamba Allah itu telah dijelaskan dalam surah Al-Dariyat ayat 56. Juga sebagai khalifah Allah telah dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 165 dan Al-Baqarah ayat 30. Juga laki-laki dan perempuan itu Ya bang, sebentar. menerima perjanjian primordial. Nah, itu telah bagaimana telah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Juga laki-laki dan perempuan itu sama-sama terlibat aktif dalam drama kosmis. Ya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25, Quran surah Al-A'raf ayat 20 dan 22 serta 23, dan surah Al-Baqarah juga ayat 187. Dan terakhir itu sebagai laki-laki dan perempuan itu sama sama-sama dapat meraih prestasi. Itu telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 195. Masya Allah, nanti ayat-ayatnya ini dicek ya, harus ya dicek dulu sendiri ya. Oke, terima kasih Kak Aulia. Oke, selamat sore Mas Alvan. Ini ada pertanyaan nih buat Mas Alvan. Pertanyaannya, apakah Mas Alvan ini menganggap laki-laki dan perempuan itu sama? Kalau menurut kelamin ya, antara laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Tetapi di dalam kehidupan itu antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Misalnya perempuan itu identik dengan nyuci, nyapu, ngepel. Nah, laki-laki juga harus bisa. Karena ketika istri sedang hamil, istri sedang ada keperluan, siapa yang akan mengerjakan tugas rumah? Apalagi selain bukan laki-laki gitu. Oke, terima kasih banyak. Halo Denisa, selamat sore. Ini ada pertanyaan nih buat Denisa. Menurut Denisa, lebih baik mana sih jadi wanita karir atau lebih baik jadi wanita yang bergelut di ranah domestik? Kalau menurut saya pribadi, menjadi wanita walaupun tidak harus menjadi seorang wanita karir, lebih baik menjadi seorang wanita karir. Karena apa? Kalau kita berkarir, maka kita akan bisa mandiri secara finansial, dan kita tidak bisa tidak bergantung kepada suami kita nanti kalau kita sudah menikah ya. Misalnya kita butuh kebutuhan apa yang memang itu suami tidak bisa mencukupi. Nah, kita sebagai wanita karir bisa memenuhi kebutuhan itu. Dan apalagi kalau sebagai wanita kita pengen nih ngasih uang ke orang tua kita, dan kita itu nggak perlu misahin uang belanja kita dari suami untuk keperluan orang tua kita, tapi kita bisa memberi kepada orang tua kita itu menjadi hasil kerja kita, hasil karir kita tentunya. Oke, terima kasih. Halo Bang Rojul, selamat sore. Selamat sore. Gimana? Ini mau tanya nih Bang Rojul. Kira-kira kalau menurut Bang Rojul, apakah perempuan itu harus berpendidikan tinggi atau lebih baik di dapur saja di Bang? Oh, kalau menurut saya sih perempuan harus berpendidikan tinggi, itu harus. Karena perempuan itu kan akan menjadi seorang ibu, sedangkan ibu itu adalah madrasah utama dan utama bagi anak-anaknya, sekolah ya. Jika ibunya itu orang yang nggak berpendidikan, maka anaknya dalam mendidik anaknya itu juga nggak benar gitu. Mindset yang ditanamkan, kebiasaan yang ditanamkan pada anaknya itu nggak benar. Nah, pendidikan anak itu sesungguhnya tidak dimulai sejak dia lahir, enggak, tapi sebelum itu harus dimulai. Sejak dalam kandungan harus dimulai pendidikan. Ya, cara seorang ibu mendidik anaknya mulai dari kandungan ya, dia melakukan hal-hal yang baik, ya, membiasakan lebih baik, ya, seperti membaca Al-Quran, tidak menghindari hal-hal yang negatif, selalu berpikiran positif seperti itu. Oke, terima kasih Bang Rojul. Halo. Baiklah teman-teman,
Semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman yang ada di dunia maya dan sejagat raya. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, and comment.